Bo. Tidak terasa ya adik-adik, kita udah mau 1 bulan tidak bertemu. Adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar Indonesia bisa pulih dari virus corona. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang Kakak Mary mau nanya, hari ini hari apa ya? Hari apa? Iya adik-adik, hari ini Hari Raya Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Ide, kakak Mary mau ngajak adik-adik semua untuk menyanyikan 1 buah pujian, Yesus disalibkan karena cinta saya. Adik-adik ikutin Kak Mary ya. Kita akan nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, orang yang berdosa. Adik-adik, kita akan angkat pujian sekali lagi dengan sukacita dan semangat ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, orang yang berdosa. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Adik-adik ikutin doa kakak Ibet ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah meskipun di rumah. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kakak cerita, kakak punya video loh untuk adik-adik. Yuk kita saksikan sama-sama. Mati saja.
Aduh adik-adik, sedih ya melihat Tuhan Yesus menderita dan mati di kayu salib. Tahukah adik-adik, pada zaman dahulu, salib digunakan untuk menghukum orang yang bersalah dan berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, bahkan Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat dan menolong banyak orang. Lalu, kenapa ya Tuhan Yesus harus disalibkan? Ya betul, Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia, dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama dan papa, semuanya. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus mau menebus dosa kita? Betul sekali, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kakak, dan mengasihi semuanya. Oh iya, Tuhan Yesus juga tidak mau melihat kita menderita karena harus menanggung upah dari dosa kita, yaitu maut. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua dan menyelamatkan kita dari maut. Adik-adik, Tuhan Yesus hebat sekali ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Coba kakak tanya, di sini siapa yang masih suka melawan mama papanya? Siapa yang suka berantem dengan kakak atau adiknya? Aduh, siapa yang suka berbohong? Tidak boleh lagi adik-adik, mulai saat ini kita harus berubah. Adik-adik harus lebih taat kepada mama papa, adik-adik harus sayang kepada kakak dan adik. Adik-adik harus berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang baik, dan berkata-kata yang sopan. Dan jangan lupa, adik-adik harus rajin beribadah kepada Tuhan Yesus. Oh iya, mungkin saat ini kita tidak bisa ke gereja untuk beribadah. Tapi adik-adik harus tetap beribadah di rumah ya. Adik-adik harus rajin baca Alkitab, adik-adik harus rajin memuji nama Tuhan, dan juga berdoa. Adik-adik, sama seperti Tuhan menyelamatkan kita dari maut, dari dosa, Tuhan Yesus juga akan selamatkan kita dari segala mara bahaya. Saat ini, mungkin di luar sana banyak virus-virus corona, tapi adik-adik gak usah takut ya. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Terlebih, adik-adik harus rajin berdoa kepada Tuhan agar situasi saat ini boleh semakin membaik sehingga kita semua bisa pergi ke gereja dan beribadah bersama-sama. Oke, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah rela mati di kayu salib demi menebus dosa kami. Tuhan Yesus, bimbing kami agar kami tidak berbuat dosa lagi dan semakin taat kepada Tuhan dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Jumat Agung adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online berikutnya ya. Dadah!